sebelum ada kasus ini terjadi, itu semua stakeholder digital itu belum berkoordinasi dengan baik secara bersama untuk menyiapkan sistem IT kepemiluan, pemilu ini dengan baik dan betul-betul kuat. Saya tidak tahu apakah tim Cyber Polri sudah dilibatkan oleh KPU, tetapi saya cek dari mitra kami, BSSN belum dilibatkan. Baru setelah ada kejadian ini ada gugus tugas. Pak Sukamta, di studio hadir juga Pak Andri Hutama Putra, beliau pakar cyber security, dan ada Kombes Pol RD Andri Murlan Caniago dari Biro Multimedia Polri. Pak Andri, ada jadi security memang system? dari sisi kebocoran data yang saat ini terjadi, khususnya di aplikasi yang kita duga saat ini adalah aplikasi KPU, walaupun masih belum ada statement clear yang muncul, ini menjadi sebuah pembelajaran dengan banyaknya kejadian kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Dengan terjadinya kejadian ini, 200 juta data yang dikabarkan oleh dark web ya, Jimbo, di dalam konteks ini, kita harus benar-benar komitmen. Kita harus benar-benar komitmen dari sisi apa? Pemerintah, penyedia platform, dari sisi pelaksana pemilu, dari sisi partai politik juga, dan dari sisi siapa lagi? Dari sisi KPU itu sendiri, gitu kan. Untuk apa? Untuk keseluruhan, baik itu aplikasi, infrastruktur, servernya, keseluruhannya harus benar-benar dilakukan uji kelayakan dan audit. Ya. Oke. Itu apa ya, pendapat teknis Pak Sukamta, tapi melihat urgensinya, Pak, apa yang Bapak sampaikan sebagai anggota Dewan di Komisi 1 supaya kerisauan Bapak dan juga mungkin ini kerisauan mayoritas publik di Indonesia tidak terjadi, Pak? Perlu nggak, Pak, ada badan pengawas gitu, Pak? Kami sudah komunikasi dengan Kemenkominfo sampai tadi setelah rapat paripurna kami komunikasi dengan penanggung jawab di Kemenkominfo. Mereka bilang belum selesai itu investigasinya. Nah, tentu kita berharap betul-betul ini dituntaskan. BSSN juga saya lihat memang sebelum ada kasus ini terjadi, itu semua stakeholder digital itu belum berkoordinasi dengan baik secara bersama untuk menyiapkan sistem IT kepemiluan, pemilu ini dengan baik dan betul-betul kuat. Saya tidak tahu apakah tim Cyber Polri sudah dilibatkan oleh KPU, tetapi saya cek dari mitra kami, BSSN belum dilibatkan. Baru setelah ada kejadian ini ada gugus tugas. Nah, di BIN juga belum dilibatkan secara penuh gitu. Nah, maksud saya ini karena perhelatannya ini perhelatan yang sangat urgen dan penting sekali bagi bangsa kita, pergantian kepemimpinan 5 tahun sekali ini. Ayolah, kalau kita memang betul-betul mau pakai sistem digital, pakai sistem IT, ya kita siapkan bukan hanya sistemnya bisa jalan, tapi juga security-nya, cyber security-nya itu betul-betul tuntas dari keseluruhannya. Nah, saya kira itu yang paling penting ya untuk menjaga trustworthy dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Baik Pak, kedepannya menurut Bapak undang-undang cyber sebetulnya perlu nggak Pak perlu. Disahkan, kan kemarin di pending ya Pak ya? Itu sangat perlu, justru sekarang undang-undang PDP sudah, ITE sudah, penyiaran sedang dikerjakan, undang-undang cyber itu yang paling urgen, paling penting mendesak untuk segera disahkan. Jadi saya kemarin ketemu dengan Pak Wantimpres ya, saya menyampaikan supaya kalau bisa di sisa masa jabatan presiden sekarang, kan nanti mungkin tahun depan masih ada waktu, mudah-mudahan bisa selesai itu undang-undang cyber. Baik Pak Sukamta, terima kasih Pak atas penjelasannya.
Baik, terima Ini kasih. merupakan pencerahan buat kami. Semoga kerisauan Bapak segera direspon. Terima Saya kasih. setuju Mas. dengan Bapak, ini bukan data biasa, Pak. Sangat setuju, Iya. ini sesuatu yang sensitif, Pak. Iya. Ya, sudah meralat belum, Pak, setelah Bapak tegur itu? Belum. Belum. Sekarang belum. Nah, sementara ini kan ya kita semua punya harapan besar dengan perhelatan pemilu ini ya. Iyalah, tentu, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak Sukamta, terima kasih Baik, terima sudah kasih. bergabung di Mohon Jak izin, Forum. Mas Dian. Mas Iya, Dian. iya. Terima kasih. Oke, makasih. Baik. Iya, Pak Andri, tadi apa yang Bapak sampaikan juga memang menjadi problem ya, soal payung hukum PRD ya, Ya. bahwa itu menjadi landasan untuk melakukan satu law enforcement. Karena memang ini bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan undang-undang ITE atau apa ini. Ya. Ini beda lagi gitu kan. Upaya membobol itu kan tidak bisa digunakan undang-undang ITE. Ya. Ya. Jadi kedepannya sepakat Pak ya, perlu ada payung hukum dengan pengesahan undang-undang cyber, kejahatan cyber. Ya sangat diperlukan Pak, dan saya selalu menyuarakan juga ke semua pihak bahwa ada proses penambahan baik itu dari cyber law, yang berikutnya juga harus ada dari ketahanan keamanan siber juga itu harus diciptakan. Dan yang pastinya saat ini kita tidak mempunyai, negara kita tidak mempunyai Badan Perlindungan Data Pribadi. Saya terakhir kali baru menghadiri sebuah konferensi di Sebetulnya itu Eropa. harusnya memang menjadi turunan dari undang-undang perlindungan data pribadi kan, harusnya ada yang mengawasi. Kalau sekarang siapa Pak yang in charge untuk itu? Polri. Masih belum tahu kalau itu. Nggak, itu sebetulnya juknisnya harusnya ada. Karena ada perlindungan data pribadi harus Udah siapa ada ya? badan. Iya. Karena terakhir saya melakukan konferensi di Eropa terkait dengan GDPR, Pak. Uni Eropa itu memang sudah, kita bisa melihat bahwa mature, Pak. Tapi di situ masih banyak perdebatan. Apalagi kita yang saat ini baru muncul PDP, tapi masih belum ada badannya, Pak. Iya. Sanksi siapa yang akan nanti menegakkan? Menunya dikasih, kompornya nggak dikasih. Iya. Oke, itu. Oke, Pak Andri, mungkin sebelum kita menutup, apa target ke depan nih Pak 2024 dari IT Seks Asia ini? Yang pasti kita terus meningkatkan dari sisi perusahaan atau kami sebagai pelaku usaha untuk meningkatkan apa yang pasti kontribusi terhadap Merah Putih atau Indonesia. Dengan cara kami adalah melakukan kontribusi untuk meningkatkan literasi keamanan. Kita muter biasanya ya e-roadshow. Yang berikutnya pasti dari sisi bisnis kita akan meningkatkan bisnis, revenue, dan profit juga dari sisi IT Seks Asia. Oke. Pak Herdi, sebelum closing Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat Pak terkait dengan proses pemilu, pencoblosan yang sebentar lagi kita lakukan. Ya. Jadi begini, kita harus sama-sama mendukung ya proses pemilu ini, ya karena ini sangat penting bagi kita bangsa ke depan. Ya, mau mengelola Indonesia tentunya harus didukung oleh kita semua. Tuh. Nah, harapan kami sekarang marilah kita dukung pesta demokrasi ini. Caranya seperti apa? Ya udah, kembali lagi kita bijak ya dalam bermedia sosial. Kalau sekiranya memang itu tidak perlu kita men-share sebuah informasi yang tidak kredibel, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak usah. Itu satu. Yang kedua, diharapkan semua memperkuat literasi. Caranya seperti apa? Edukasi itu yang perlu kita sampaikan. Ya, mengedukasi diri kita sendiri, keluarga, maupun teman-teman kita. Begitu juga kita di internal Polri juga kita terus mengedukasi tentang penguatan literasi. Nah, diharapkan semuanya mendukung ya jalannya pesta demokrasi ini sehingga berjalan lancar dan kita bisa menemukan seorang pimpinan yang kita harapkan untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Ya, tentunya kalau untuk kepentingan Polri kita siap ya. Siap. Pak. Apalagi Merah Putih, Pak. Merah Putih. Pak Herdi, Pak Andri, terima kasih. Tidak terasa 1 jam kita sudah berbincang di Jak Forum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir di Jak Forum. Sama-sama.
Pemirsa, publik tentunya berharap keamanan data pribadi termasuk data pemilu bisa lebih terjamin. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga demokrasi. Saya Tian Bahtiar, terima kasih sudah bersama Jak Forum. Sampai jumpa pada episode mendatang.